Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Rida Nurul Anjani. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai uji non-parametrik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon, uji Cochrane, dan uji Mann-Whitney. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, ada uji Wilcoxon. Adapun spesifikasi dari uji Wilcoxon, diantaranya digunakan untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan, meneliti perbedaan pada data berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment, dan data observasinya menggunakan skala ukur interval. Selanjutnya, kriteria uji. Nah, untuk N kurang dari sama dengan 25, maka kriteria ujinya yaitu sebagai berikut. Dan untuk N lebih dari 25, maka kriterianya yaitu sebagai berikut. Statistik uji Wilcoxon yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh soal untuk uji Wilcoxon. Seorang psikolog ingin menguji apakah mengikuti sekolah pra-TK mempunyai efek terhadap daya persepsi sosial anak-anak. Peneliti memberikan skor untuk daya persepsi hasil pengamatan berkisar antara 0 sampai 100 untuk setiap anak. Untuk menguji akibat mengikuti sekolah pra-TK terhadap skor daya persepsi sosial anak-anak, peneliti mengambil 9 pasang anak kembar yang identik. Secara random, satu dari anak kembar ditugaskan mengikuti sekolah selama satu periode, dan satu yang lainnya di rumah saja. Pada akhir periode, kepada masing-masing anak akan dilakukan tes mengenai daya persepsi sosial. Nah, di samping ini merupakan tabel dari data soal ini. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis pada soal uji Wilcoxon ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita input data pada SPSS. Pertama masuk dulu ke data view, lalu input semua data sesuai dengan soal. Nah, lanjut ke variabel view. Di sini untuk variabel yang pertama kita ubah dulu namanya jadi di rumah. Di sekolah, mohon maaf. Dan yang kedua di rumah. Lalu desimalnya kita ubah dua-duanya menjadi 0. Setelah itu label di sini ditulis di sekolah dan di rumah. Nah, setelah itu untuk skala ukur yang kita gunakan keduanya yaitu scale. Lanjut ke Analyze, klik Non-Parametric Test, dan pilih to Relate Sample. Maka akan muncul di sini, di sekolah dan di rumah, pindahkan ke Test Fires. Setelah itu pilih tipe tes yang kita gunakan, yaitu Wilcoxon, dan klik OK. Nah, ini dia hasil SPSS dari uji Wilcoxon. Ada dua tabel. Pertama, tabel ranks yang menunjukkan nilai selisih. Kemudian kita perhatikan tabel yang kedua yaitu tes statistiknya. Di sini nilai Z yaitu negatif 1,960 dan p-value-nya yaitu 0,050. Maka nilai p-value sama dengan 0,050 kurang dari alfa yaitu 0,05. Artinya H0 di sini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa daya persepsi sosial anak yang di rumah dan yang masuk pra-TK berbeda. Kedua, uji Cochrane. Adapun spesifikasi dari uji Cochrane ini, 1. Data observasinya berskala ukur nominal dikotomi, misalnya sukses atau gagal, hidup atau mati, menang atau kalah, dan lain-lain. 2. Membandingkan dua kelompok data yang berasal dari populasi. 3. Alternatif uji parametrik. Nah, di sini ada juga kriteria uji dari uji Cochrane, yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk statistik uji Cochrane bisa dilihat di bawah ini. Nah, di sini ada contoh soal untuk uji Cochrane. Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara.
Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Selanjutnya, kita akan Di menguji sini untuk langkah awalnya sama seperti pada perbedaan uji antara ketiga Wilcoxon jenis tadi. wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikannya 1% dan nilai 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Berikut disajikan tabulasi data untuk soal tersebut. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis pada soal ini menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk dulu ke data view, lalu kita input seluruh data sesuai dengan soal tadi. Setelah itu, kita masuk ke variabel view-nya. Nah, di variabel view-nya ini, untuk nama variabel yang pertama, kita ubah dulu menjadi wawancara 1. Kedua, wawancara 2. 3, wawancara 3. Nah, setelah itu desimalnya kita ubah ke 0, 3-3-nya. Dan untuk labelnya kita beri nama metode wawancara 1, wawancara 2, dan metode wawancara 3. Nah, setelah itu untuk skala ukur yang digunakan, ketiganya menggunakan skala ukur scale. Lanjut ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih yang K-relate sample. Nah, setelah itu, semua yang berada di kolom sebelah kiri ini pindahkan ke tes variabel. Pilih uji Cochrane. Ininya jangan lupa di-unchecklist ya. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil SPSS dari uji Cochrane. Berdasarkan hasil ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa p-value sama dengan 0,000 kurang dari sama dengan alpha 0,05. Maka H0 di sini ditolak. Artinya peluang dari ketiga jenis wawancara itu berbeda. Ketiga, uji Mann-Whitney. Adapun spesifikasi dari uji Mann-Whitney ini, 1. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan 2 sampel independen. 2. Datanya terdiri dari 2 gugus sampel acak, yaitu X1, X2 sampai Xn, dan Y1, Y2 sampai Yn. Datanya berskala ukur nominal ordinal. Selanjutnya, kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran dari kedua fungsi hanya berbeda pada lokasinya, atau pada mean. Kemudian kriteria uji pada uji Mann-Whitney ini, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk statistik uji Mann-Whitney bisa dilihat pada tampilan di sini. Nah, berikut contoh soal untuk uji Cochrane, yaitu ingin meneliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Datanya ditunjukkan sebagai berikut.
Nah, kemudian kita akan menguji dengan taraf signifikannya 5% menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita masukkan dulu datanya pada Excel. Ya, seperti ini. Setelah itu, kita beri dulu simbol di sini sebagai populasi dan di sini sebagai penjualan. Nah, untuk populasi A, kita kasih simbol semuanya dengan angka 1. Dan untuk populasi B, kita kasih simbol dengan angka 2 semuanya. Setelah itu, kita gabungkan keduanya. Nah, langsung saja setelah ini kita kopas dan input langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke data view. Input seluruh data yang telah kita dapatkan pada Excel sebelumnya. Lanjut ke variable view. Di sini nama variabel yang pertama yaitu populasi. Variabel yang kedua yaitu penjualan. Dan seperti biasa desimalnya kita ubah dulu dua-duanya ke 0. Label untuk variabel populasi yaitu populasi salesman. Nah, untuk values-nya 1 untuk tidak berpendidikan akademis, dan yang kedua berpendidikan akademis. Nah, oke. Untuk skala ukur kita populasi gunakan nominal dan penjualan scale. Baru kita masuk ke analyze. Non-parametric test, legacy dialog, to independent sample, dan untuk penjualan, kita pindahkan ke test variable list, dan populasi kita pindahkan ke grouping variable. Nah, define group ini, group 1 untuk 1 dan group 2 untuk 2. Continue, pilih tipe uji yang kita gunakan, yaitu Mann-Whitney, lalu klik OK. Nah, ini dia output yang dihasilkan dari uji Mann-Whitney tersebut. Berdasarkan output yang dihasilkan, kita peroleh nilai p-value sama dengan 0,001 kurang dari 0,05 atau nilai alfa. Maka H0 di sini ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Oke teman-teman, itu saja pembahasan pada video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.